Mari kita melihat firman Tuhan hari ini, saudara, yaitu tentang perjanjian Abraham. Tetapi sebelumnya, kita tahu kita sekarang berada di hari-hari yang sulit, saudara. Dan kita melihat bukan saja di Indonesia, tetapi di berbagai negara di dunia mengalami tantangan yang amat besar. Ya. Bukan saja wabah COVID-19 ini yang mendatangkan banyak musibah, banyak orang yang meninggal, tetapi dampak di atas ekonomi pun sangatlah besar. Oleh sebab itu, saudara, ada firman Tuhan yang saya mau pesan pagi hari ini. Sebelumnya kita baca terdahulu di Wahyu pasal 16. Wahyu 16 ayat 15. Inilah yang Tuhan katakan, yang pesan bagi kita semua. Jika lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Suatu ayat yang menarik, saudara, dan mengherankan. Kenapa Tuhan suruh kita berjaga dan kemudian supaya pakaian kita harus perhatikan, jangan sampai telanjang. Ternyata saya baru dapat pengertian dalam hal ini tentang imam yang ada di dalam bait Allah. Tuhan Yesus mengutip hal ini karena imam di dalam bait Allah itu harus selalu memperhatikan api yang ada yang di atas ukupan maupun di kaki dian itu. Api itu terus menyala 24 jam, saudara. Jadi mereka harus selalu perhatikan, kalau saat minyaknya sudah berkurang, maka mereka harus tambah minyak itu di atas api yang ada di ruang kudus, saudara. Supaya, karena ini perintah Tuhan, supaya api itu terus menyala sepanjang 24 jam. Mereka tidak boleh sampai api itu kehilangan minyak, saudara. Dan tentunya di malam hari, saudara, imam itu pada tidur, ya kan. Dan kadang-kadang bisa ketiduran. Dan kalau ketiduran dan tidak memperhatikan minyak, maka minyak itu akan kehabisan. Maka ada namanya kapten dari tabernakel, yaitu dari satu orang yang selalu mengelilingi atau malam-malam hari itu datang untuk melihat keadaan imam. Apakah mereka tertidur nyenyak sehingga mereka tidak perhatikan minyak yang sudah mulai habis. Dan apa yang mereka lakukan adalah mereka akan melihat kalau imam itu sedang tidur, dia akan membakar jubahnya imam itu, saudara. Bayangkan, imam itu jubahnya dibakar dengan api. Maka imam itu buru-buru bangun. Dan tiba-tiba mereka harus lepaskan jubah dan kabur masuk, memperhatikan apakah api yang di dalam lilin itu, apa yang di dalam ruang suci itu masih ada minyaknya, saudara. Nah, di sini Tuhan Yesus katakan, jangan sampai engkau telanjang, berarti kebakar, saudara. Karena ketiduran nyenyak sehingga api yang di dalam ruang kudus itu tidak diperhatikan. Nah, ini ilustrasi yang luar biasa yang saya terima. Artinya apa dalam kehidupan kita? Kita harus selalu perhatikan api Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini. Apakah masih menyala-nyala? Apakah masih bergiat di dalam Tuhan? Sekalipun sudah tidak ada tempat untuk kumpul bersama, tapi jangan sampai api Roh Kudus ini tidak bakar lagi. Jadi kita setiap hari, setiap saat memperhatikan kehidupan kita. Apakah kita mulai dingin? Apakah kita mulai frustrasi? Saudara, Tuhan mau jangan sampai itu terjadi. Tapi terus
berjaga-jaga. Jadi bukan jaga-jaga yang luar, tapi jaga apa yang ada di hati kita. Jaga-jaga urapan itu dalam diri kita. Jaga-jaga kasih kepada Tuhan kita itu tetap menyala-nyala. Ya saudara, ini yang saya mau berikan pesan, saya rasa ini amat penting untuk kita pada saat-saat ini khususnya. Dan bahkan di kemudian hari saya yakin akan lebih parah lagi saudara. Kita akan melewati saat-saat yang mungkin lebih susah lagi, lebih sulit lagi. Maka mulai sekarang kita mulai membangun diri kita, ya, menjaga api ini, menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, memelihara ibadah kita pribadi dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia setiap hari saudara, supaya api ini terus menyala-nyala di dalam kita. Nah, hari ini kita akan sampaikan yaitu tentang perjanjian Tuhan dengan Abraham. Minggu lalu kita bicarakan perjanjian Tuhan dengan Nuh. Dan apa yang terjadi kita melihat setelah air bah, ya, dunia itu berubah saudara. Muka bumi itu, keadaan Nuh setelah bah dan sebelum air bah itu beda saudara. Beda sekali. Nah, perbedaan itu sangat signifikan. Ya, yang kita tahu makanan mereka berubah. Tuhan izinkan mereka makan daging. Ya, jadi ada perubahan. Usia mereka merosot saudara. Yang sebelum air bah itu manusia hidup di atas 800-900 tahun. Tetapi setelah air bah, usia manusia itu merosot, turun dan turun. Setiap generasi itu turun, sehingga sampai Abraham usianya hanya lebih dari 100 tahun. Cuaca pun berubah. Cuacanya dulu yang dimana manusia dalam perlindungan yang luar biasa, atmosfer yang luar biasa, yang begitu bagus, makanan yang begitu sehat, sehingga membuat manusia hidup panjang. Tapi karena terjadinya air bah, itu pun berubah. Kemudian ada musim, ya, 4 musim yang ada. Jadi kita melihat pada saat Tuhan kerjakan sesuatu, ada perubahan saudara. Dan saya percaya juga wabah ini juga mengubah kehidupan manusia. Ya, mungkin tidak sedrastis seperti air bah, tetapi kita mulai mengalami perubahan-perubahan di dalam hidup ini. Tidak lagi seperti dahulu mungkin. Ya, kita melihat begitu banyak perusahaan yang bangkrut, yang tutup. Dan kita tidak tahu setelah COVID ini, di luar itu apa yang akan terjadi. Tetapi pastinya tidak lagi seperti dahulu, saudara. Tetapi ingat, Tuhan Yesus itu sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dan kita pun tidak berubah. Karena yang kita kejar bukanlah di dunia ini. Dunia bisa berubah apapun juga. Tetapi biarlah damai sukacita Tuhan terus membakar di hati kita. Umat Tuhan seharusnya tidak tergantung, ya. Sukacita kita, damai sejahtera kita tidak tergantung dari situasi kita, dari lingkungan kita. Karena apa yang membuat kita bersuka dan membuat kita damai dan berharap adalah Tuhan yang ada di dalam diri kita, di hati kita. Dan hari ini kita akan melihat juga bagaimana Tuhan adakan perjanjian dengan Abraham. Kita melihat di Kejadian 12, saudara. Kita lihat Kejadian 12. Dan Tuhan berfirman pada Abraham yang di Kejadian 12 ini adalah yang kedua kalinya. Dan bukan saja Tuhan berfirman, tetapi Allah menampakkan dirinya kepada Abraham dan memanggil dia, saudara. Suatu panggilan yang luar biasa. Nah, ketahuilah Abraham, ayahnya bukan penyembah Yehova. Sebenarnya ayah Abraham itu penyembah berhala dalam firman Tuhan. Tetapi kenapa Abraham bisa mengenal Tuhan?
Saya percaya itu merupakan suatu kerinduan seseorang. Dan juga saya juga percaya kedaulatan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Menurut pribadi saya, dia mungkin setiap hari melihat bintang di langit itu, mulai mempertanyakan, apakah ada Allah yang menciptakan semua ini? Mungkin dia berseru, dia memanggil, dia ingin tahu. Dan Tuhan menampakkan dirinya bahwa ada namanya Allah pencipta langit dan bumi. Sama ya saudara, seperti Nebukadnezar di kitab Daniel. Dia tidak kenal Allah, saudara. Tapi pada malam hari, satu malam sebelum dia tidur, dikatakan di pasal 2, dia rindu, ada satu kerinduan ingin tahu apa yang akan terjadi setelah kerajaan dia. Hanya suatu kerinduan, mungkin berhari-hari dia merindukan, ingin tahu masa depannya. Dan Tuhan menjawabnya, saudara. Lucu sekali, saudara. Kita mungkin pikir Tuhan hanya menjawab kepada orang yang percaya kepadanya. Tetapi kadang-kadang Tuhan pun menjawab orang yang ingin mengetahui rahasia kerajaan. Dan apa yang terjadi, dia dapat mimpi dari Tuhan. Dan setelah dia dapat mimpi, dia tidak dapat menjelaskan, dia frustrasi, dia tahu ada sesuatu, ada rahasia yang luar biasa yang Tuhan ungkapkan di dalam sejarah manusia. Tapi tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi itu. Ya tentu kita tahu akhirnya Daniel diberikan mimpi yang sama, ditambah pengertian atas mimpi itu. Kemudian diungkapi kepada Nebukadnezar. Dan saya percaya Abraham juga demikian, saudara. Ada kerinduan yang ingin mengenal Allah sang pencipta. Sekalipun orang tuanya, ayahnya menyembah berhala, tetapi hatinya ingin mengenal sang pencipta. Setiap orang di bumi sampai saat ini pun sama. Jika ada seseorang yang sungguh-sungguh ingin mengenal sang pencipta langit dan bumi, Allah yang sebenarnya, dan dia berseru kepada langit, saya yakin, saya jamin, Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Allah pencipta. Makanya di Roma dikatakan tidak ada alasan kalau kita tidak mengenal Tuhan. Karena apa yang Tuhan ciptakan justru mewujudkan pribadinya. Alam semesta, langit dan bintang, bulan dan matahari, segala yang diciptakannya, ada namanya imprint, ada tanda, yaitu dia ciptaan Allah. Seperti barang yang kita beli, ya saudara, made in China, made in Indonesia, made in USA. Wah, kalau kita lihat barang dibuat di Amerika, wah ini pasti bagus, atau di Eropa. Demikian di dalam setiap ciptaan Tuhan ada namanya made in heaven. Made in heaven. Ada tanda, saudara. Bunga, ikan, binatang yang kita lihat, lucu ya, blessing lucu ya, mana mungkin ya manusia bisa ciptakan. Maka kita mulai pikir, pasti ada sang pencipta. Siapa pencipta itu? Tuhan Allah di surga. Siapa sebenarnya? Maka jika kita berseru, maka kita akan dapat semua ciptaan itu diciptakan oleh Allah. Dikatakan firman, oleh Yesus, karena dia adalah Allah. Dialah Allah yang hidup, saudara. Demikian kita melihat Kejadian pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di sini Tuhan panggil Abraham. Saya mau saudara perhatikan, dia mau adakan perjanjian dengan Abraham. Tapi sebelum ada perjanjian, ada syarat, saudara. Ya. Tuhan itu sebelum dia ada mengadakan perjanjian dengan seseorang, terdahulu dia panggil. Yang pertama, keluar dulu dari keluarga itu, saudara. Kenapa dia harus keluar? Karena Tuhan mau menampakkan dirinya kepada dia secara pribadi dan mau mengajarkan sesuatu dengan dia. Selain itu, lebih dari itu, Tuhan mau ada persekutuan dengan Abraham secara pribadi. Menjalin suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Banyak umat Tuhan hanya ingin mendapat berkat, itu nggak salah. Tetapi Tuhan, saya ulangi, saya mau tekankan hal ini. Tuhan mau yang pertama-tama adalah jalinan hubungan dengan Tuhan. He wants a relationship. Dia bukan saja memberikan berkat, tetapi dia mau terdahulu ya, manusia itu ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. There's a relationship. Itulah kerinduan Tuhan, saudara. Kita harus mengetahui semua ini. Sebab setiap kali Tuhan panggil seseorang, dia janjikan semua yang baik. Tetapi saudara akan perhatikan, sebelum dia berikan warisannya atau berikan berkatnya, dia pasti panggil orang itu keluar terdahulu. Pisahkan diri terdahulu. Untuk apa? Untuk khusus ya, bersekutu dengan dia dan mengenal dia. Bagi saudara yang pacaran, tidak asing ya kan, kalau pacaran. Mana mungkin pacaran di rumah, ya kan? Udah ada papa, mama, ya, saudara yang melihat saudara lagi pacaran. Mana mau, nggak asik namanya, ya kan? Mana asik pacaran di rumah. Yuk pacaran yuk, kemana? Di rumah saya, ya. Pasti mau pacarannya di tempat di luar, berduaan saja, iya kan? Ya maaf saudara yang masih belum pacaran, tapi saya kasih tahu orang yang pacaran, ada kerinduan tuh mau pacaran tuh pasti berduaan aja. Ya kan? Kalau lagi ngomong telepon juga berduaan aja. Mana mungkin kan conference ya, termasuk Pak ikut yuk pacaran di sini, saya mau pacaran, ikut conference dengar perbicaraan. Mana mungkin, nggak mungkin kan saudara. Pasti maunya berdua. Demikian juga Tuhan kita saudara. Dia mau menjalin suatu hubungan, dia panggil kita, misahkan diri dari semuanya. Biarlah cinta kita hanya kepada dia. Kita bisa konsentrasi kepada Tuhan. Demikian sudah. Jadi pas Tuhan panggil Abraham keluar, pas Tuhan panggil dia Abraham keluar, maka Tuhan mau bersekutu dan mulai mengajarkan dia banyak hal, berbicara kepada dia banyak hal, saudara. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bisa kata umat Israel pun sama, ya kan? Umat Israel pun akhirnya harus keluar dari Mesir. Kenapa? Tuhan mau menjalin hubungan yang intim dengan mereka. Apa janji Tuhan? Lihat sudah. Sebelum janji itu digenapi, Abraham harus terdahulu memenuhi panggilan Tuhan. Keluar dulu lah. Janjinya itu nanti. Keluar dulu. Jadi Tuhan kerja begitu. Kita melangkah, baru dia bekerja. Kita melangkah satu lagi, dia akan memberkati kita. Dan pada akhirnya perjanjian itu akan ditabiskan, saudara.
Tapi sebelum ini hanya semua janji tergantung kepada Abraham apakah dia mau menanggapi Tuhan dalam perjanjian ini. Apa janjinya? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Luar biasa ya saudara. Saya yakin kerinduan seseorang tidaklah salah untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang besar, nama itu masyhur, dikenal. Saya rasa itu sesuatu yang kerinduan. Maka Abraham tertarik dengan hal itu. Tetapi yang lebih dari itu adalah Abraham ada kerinduan untuk mempunyai seorang anak. Tapi sayangnya mereka dua suami istri mandul, saudara. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu kerinduan mereka yang terdalam. Dan seringkali di dalam kehidupan kita begitu. Ada sesuatu yang belum puas. Ada sesuatu yang kita rindukan belum dipenuhi, saudara. Kemungkinan besar itu adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup seseorang. Ya. Nah, dengan kerinduan yang besar yang belum digenapi, sehingga kita merindukan sesuatu yang kita harap kita dapatkan. Tuhan pakai itu. Karena hanya Tuhan yang bisa memuaskan kerinduan hati kita itu, saudara. Maka apa yang terjadi? Tuhan katakan, jika engkau mau dipuaskan, mari ikut aku. Aku akan memberikan engkau kerinduan hatimu yang amat dalam itu. Bahkan dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum muka di bumi akan mendapat berkat. Dua hal yang penting, yang satu adalah keturunan Abraham akan diberkati, dan kemudian ada suatu wibawa di dalam nama Abraham ini. Jika orang memberkatimu, engkau diberkati. Bayangkan, saudara, Abraham menjadi wakilnya Tuhan di bumi. Kenapa saya katakan gitu? Sebab sama, ya, kalau kita memberkati Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sekarang jika orang memberkati wakilnya Abraham, maka mereka pun diberkati. Dan mereka yang menolak mengutuk Abraham, mereka pun dikutuki. Wah, luar biasa, saudara ini. Berarti Tuhan telah memilih dia menjadi orang yang mewakili nama Tuhan yang luar biasa. Nah, kita melihat satu hal, saudara. Janji ini luar biasa. Sebab seperti saya katakan, mulai dari perjanjian Nuh, Abraham, kemudian bangsa Israel, ya, dan kemudian perjanjian baru nanti kita bahas, Daud dan perjanjian baru. Semuanya itu hanya ada satu tujuan, yaitu mewujudkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang adalah sumber dari segala berkat. Hati Tuhan itu tidak hanya untuk bangsa Israel, saudara. Lihat, pada saat dia mengadakan perjanjian dengan Nuh, saudara. Saudara ingat apa dikatakan? Aku tidak lagi binasakan manusia. Aku tidak lagi membinasakan binatang dengan air bah. Segala makhluk yang hidup, aku tidak akan membinasakan lagi. Lewat perjanjian dengan Nuh, semua yang di bumi mendapat berkat. Lewat perjanjian dengan Abraham, semua kaum yang di muka bumi diberkati, saudara. Hati Tuhan itu luar biasa. Sekalipun dia berjanji secara khusus dengan Abraham, tapi hatinya selalu adalah setiap jiwa yang ada di bumi. Lewat Nuh, semua yang ada di bumi diberkati. Lewat Abraham,
semua yang ada di bumi diberkati. Artinya apa? Artinya juga penebusan itu yang Tuhan mau kerjakan lewat keturunan ini, saudara, yang kita katakan, untuk menjadi berkat bagi kaum yang ada di bumi ini. Itulah Abraham, saudara. Dan benar, saudara, sampai sekarang kita melihat ya, keturunan Abraham, mereka diberikan kepintaran, begitu banyak berkat lewat kaum Israel. Demikian lewat Tuhan Yesus kaum Israel mendatangkan keselamatan yang kekal bagi setiap bangsa yang ada di bumi, yang mau menyeru namanya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, apakah Tuhan masih ada perjanjian dengan kita secara pribadi? Saya mau tanyakan, supaya kita tuh jangan melihat Tuhan hanya membuat suatu perjanjian dengan orang-orang tertentu di dalam sejarah. Tuhan tetap, saudara, saya mau katakan, ada perjanjian bersama kita, saudara, secara pribadi. Saya bisa berikan beberapa ilustrasi. Sekalipun perjanjian pribadi ini, ya, dampaknya tidak seperti Nuh dan Abraham, tetapi ada dampak di atas kehidupan kita dan keluarga kita. Tetap, saudara, Tuhan bisa adakan perjanjian. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama, saudara. Yaitu Tuhan terdahulu menghendaki kita ya untuk memisahkan diri, untuk bersekutu dan mengenal Dia. Kemudian pada saat kita setia, saudara, maka Tuhan secara pribadi akan berjanji sesuatu kepada kita. Itu luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Saya berikan satu contoh, saudara, supaya saudara mengerti maksud saya. Ya, kemudian nanti saya berikan contoh yang lain lagi. Haleluya. Pertama, saudara, kita melihat di Yeremia pasal 35. Kita baca dari ayat 1 ya, saudara. Tentang yang namanya orang rekap. Ya. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ayat 1, Yeremia 35 ayat 1. Di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya, pergilah kepada kaum orang rekap, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yesaya bin Yeremia bin Habazinya beserta saudara-saudara dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang rekap. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maseya bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang rekap itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Luar biasa ya, saudara. Yeremia nggak tahu kalau rekap ini adalah kaum yang tidak minum anggur. Tapi Tuhan suruh dia, ayo berikan mereka minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur. Sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat
atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kalau kita teruskan, kami mentaati suara Yonadab bin Rekab bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Luar biasa ya saudara. Ceritakan satu suku ini, yaitu suku Rekab, begitu setia mentaati perintah dari ayahnya itu, tidak minum anggur. Nah, pada saat Yeremia siapkan anggur dan ajak mereka minum anggur, mereka katakan aku tidak minum. Bahkan kami tidak ada tanah, kami tinggal di kemah-kemah ini, saudara. Dan saudara, apa yang Tuhan katakan dalam hal itu? Ayat 12, pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Pergilah, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Tidakkah kamu menerima pengajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur. Dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Perbaiklah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Kita melihat, saudara, Tuhan mengilustrasikan sesuatu. Suku Rekab ini begitu taat dengan perintah ayah leluhurnya. Sampai dicobai pun oleh Yeremia minum anggur, mereka tolak. Dan mereka masih melakukan perintah leluhurnya. Tetapi Tuhan katakan kepada Yehuda, aku yang perintahkan engkau tidak mau mentaatinya. Ya. Bayangkan maksud saya. Bagi kita yang mentaati firman Tuhan, maka saudara bayangkan. Saudara bisa bayangkan berkat apa yang Tuhan siapkan bagi umat Tuhan yang mau taat dengan perintah Tuhan. Melihat apa yang dikatakan. Ayat 18 kita lihat. Ayat 18. Ini berkat Tuhan kepada suku Rekab ini, saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh karena kamu mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Tentunya, saudara, perintah dari leluhur Rekab ini sesuai dengan firman Tuhan yang bagus, yang saleh, ya, yang tidak mengizinkan mereka mabuk di dalam anggur dan selalu tidak membangun rumah. Berarti apa? Mereka menjadikan diri mereka asing. Harapan mereka, artinya kenapa mereka tidak membangun rumah? Sebab leluhur ini mau mereka tuh, harapan mereka adalah yang di atas, di surga, saudara. Sehingga pada saat mereka tinggal di kemah, mereka tahu
segala sesuatu yang di bumi sifatnya sementara. Itu saudara maksudnya. Dan mereka melakukan itu karena mereka tidak punya rumah, mereka bisa bergerak sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi mereka tuh tidak terikat istilahnya. Arti rohaninya mereka tidak terikat, terpaku dengan dunia. Makanya Tuhan berkenan. Ini juga yang Tuhan ajarkan di Petrus kepada kita. Kita ini semua adalah orang asing yang hanya lewat di bumi. Jadi kalau kita mempunyai paradigma seperti ini, maka kita tahu bumi ini sifatnya sementara. Dan Tuhan berkenan. Kenapa? Karena harapan dan kerinduan kita adalah yang di atas. Maka Tuhan katakan, keturunanmu akan terus ada yang melayaniku, saudara. Itu suatu perjanjian, saudara. Perjanjian kepada mereka yang taat kepada Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Jika kita taat dan setia, maka Tuhan pada satu saat akan berbicara kepada kita secara pribadi, memberikan suatu janji. Saudara, itu luar biasa. Dengan janji itu saudara bisa pegang teguh, karena Tuhan tidak akan mengingkari apa yang Dia janji kepada saudara dan saya secara pribadi. Demikian saudara, saya mau sampaikan firman hari ini. Saya harap saudara dapat diberkati. Saat-saat seperti ini, biarlah saudara dan saya terus beribadah, pegang teguh akan firman Tuhan, janji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Semangat selalu saudara. Tuhan Allahmu tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang terus memelihara, melindungi, dan memberkati saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin.